Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk absen terlebih dahulu dan juga sholat duha, serta jaga protokol kesehatan saat keluar rumah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang pantun dan peredaran darah. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama tentang peredaran darah, yang kedua adalah mengidentifikasi bagian-bagian pantun, sedangkan yang ketiga adalah jenis-jenis pantun berdasarkan usia dan pantun nasihat. Nah, untuk yang pertama, kita akan belajar tentang peredaran darah. Mari kita mulai. Nah, simak video berikut ya. Halo teman-teman, masih ingat kan pembahasan kita pada bab sebelumnya? Itu loh tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan? Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung, ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Bener banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan.
Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Nah, fungsi peredaran darah dari video tadi kita bisa menyimpulkan tentang, pertama kita akan menyimpulkan tentang fungsi peredaran darah. Nah, peredaran darah ini memiliki fungsi yang pertama adalah darah mengatur suhu tubuh, kemudian darah juga mengedarkan oksigen yang diangkut oleh sel darah merah. Selanjutnya, trombosit membukukan darah di tempat yang luka, kemudian sel darah putih melindungi tubuh dari penyakit. Nah, selanjutnya peredaran darah terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan kecil. Nah, untuk peredaran darah besar, alurnya adalah dari bilik kiri melalui aorta, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh, kemudian ke vena cava, lalu kemudian ke serambi kanan. Nah, untuk alur peredaran darah kecil, itu dari bilik kanan ke arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru, dan dilanjutkan ke vena pulmonalis lalu ke serambi kiri. Nah, untuk yang bagian kedua kita akan belajar tentang bagian-bagian pada pantun. Nah, apa sih pantun itu? Pantun adalah puisi lama asli dari Indonesia. Nah, coba perhatikan dua contoh berikut, yang manakah yang pantun. Yang pertama untuk yang hijau, dan yang kedua adalah yang kuning. Silakan diperhatikan, apakah yang pantun yang hijau atau yang kuning. Iya benar, yang benar adalah yang kuning. Coba kita cek. Klik. Nah, benar. Kuning adalah contoh dari pantun. Jalan-jalan ke Surabaya, pulangnya hujan bajunya basah, buang sampah pada tempatnya agar menjadi bersih senantiasa. Nah, selanjutnya apa perbedaan kedua contoh tersebut? Nah, untuk yang pertama, itu yang hijau itu adalah dia adalah bentuk puisi. Nah, puisi itu isinya lebih ke cerita. Nah, kemudian kuning itu adalah pantun. Ya, yang tadi jawabannya ya. Nah, untuk selanjutnya lengkapi pantun berikut dengan benar. Pilih salah satu dari jawaban berikut dengan tepat. Ke laut sungai bertemu buaya, ketemu juga si ikan teri. Nah, apakah jawabannya merah atau yang kuning? Ya, benar. Jawabannya adalah yang merah. Ke laut, sungai, ketemu buaya, ketemu juga si ikan teri. Sampah dibuang pada tempatnya biar sekolah bersih dan asri. Kita lanjut ya, contoh yang kedua. Pilihlah salah satu dari jawaban berikut dengan tepat. Nah, titik. Sekolah kami sangatlah indah, sungguh bersih dan terawat. Apakah jawabannya yang merah atau yang kuning? Iya, jawabannya adalah yang merah. Bawa obat ke rumah Romlah, obatku bawa, buahku dapat. Sekolah kami sangatlah indah, sungguh bersih dan terawat. Nah, dari contoh yang tadi ada hubungannya dengan ciri-ciri pantun ya. Nah, di sini Bunda akan menjelaskan ciri-ciri dari pantun. Yang pertama adalah tiap bait terdiri dari 4 baris atau larik. Nah, yang kedua tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata saja. Nah, yang ketiga bersajak silang ABAB dan BABA, atau bersajak juga bisa sama semua bisa. Nah, untuk yang keempat adalah memiliki dua bagian, yaitu sampiran dan isi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari bagian pantun dari yang sudah saya sebutkan tadi ya. Dari yang contoh yang pertama. Jalan-jalan ke Surabaya, pulangnya hujan bajunya basah, buang sampah pada tempatnya agar menjadi bersih dan indah. Nah, untuk baris
baris 1 dan 2 adalah sampiran, baris 3 dan 4 adalah isi. Nah, itu tadi yang kuis tadi itu dipotong dua-dua, itu adalah contoh dari bagian pantun ya. Jadi bagian yang pertama dan kedua adalah sampiran, dan baris ketiga keempat adalah isi. Nah, kemudian di sini maksud dari bersajak ABAB dilihat dari belakang hurufnya. Nah, di sini kan belakangnya A. Nah, kemudian di yang kedua adalah belakangnya H. Nah, ketiganya belakangnya A lagi. Nah, yang keempat belakangnya adalah H lagi. Jadi di sini maksud ABAB adalah A B A B gitu ya. Jadi selang-seling bedanya. Selanjutnya kita ke bagian ketiga, yaitu adalah jenis pantun dan pantun nasihat. Jenis pantun berdasarkan usia atau umur dibagi menjadi 3, yaitu pantun kanak-kanak berkaitan dengan masa kanak-kanak, bermakna sukacita maupun duka cita. Nah, yang kedua adalah pantun muda berkaitan dengan anak-anak muda, bermakna cinta, rindu, dan perjuangan. Nah, yang ketiga adalah tentang pantun tua berkaitan dengan nasihat orang tua, agama, dan adat. Nah, berikut adalah contoh dari pantun. Nah, ini Bunda kasih nomor untuk memudahkan membedakan mana bagian sampiran dan mana yang bagian isi. Untuk yang bagian sampiran itu adalah di nomor 1, 2, sedangkan yang isi adalah di nomor 3, 4. Nah, untuk pembuatan pantun sendiri tidak pakai nomor ya. Nah, untuk selanjutnya, yang manakah pantun nasihat? Kita pilih yang warna hijau atau yang warna kuning. Silakan diperhatikan. Iya benar, jawabannya adalah yang kuning. Nah, benar, kuning adalah contoh dari pantun nasihat. Rasa sakit kembali kambuh, meminum obat jangan jenuh. Jika pohon banyak tumbuh, udara segar akan penuh. Nah, kemudian pantun nasihat. Apa itu pantun nasihat? Pantun nasihat adalah pantun yang berisikan mengenai suatu nasihat yang bertujuan untuk mendidik dengan cara memberikan suatu nasihat dengan moral, budi pekerti, dan lain sebagainya. Pada pantun nasihat memiliki makna yang bisa dipahami dengan melihat bagian isi pantun tersebut. Nah, selanjutnya adalah makna pada pantun nasihat. Pantun nasihat, silakan diperhatikan pantun nasihat berikut. Nah, kita bisa lihat di bagian yang warna merah, mari kita hidup bersih, buang sampah pada tempatnya. Nah, maknanya adalah mari hidup bersih dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, contoh selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya kesimpulannya adalah ciri-ciri dari pantun memiliki 4 baris, setiap baris sampai 12 suku kata. Bersajak silang memiliki 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Kemudian jenis pantun berdasarkan usia, pantun anak-anak, muda, dan tua, dan pantun nasihat dilihat dari isi pantun, makna dari sebuah pantun nasihat. Dan juga tadi kita juga sudah belajar tentang peredaran darah besar dan peredaran darah kecil, serta fungsi darah pada tubuh. Nah, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya kita bisa simak video tentang pembacaan pantun ya. Kita harus jaga jarak nih. Oh iya, lu. Si Markum Membeli batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdua mau pantun nih tentang si corona. Iya, yang lagi viral sekarang Abang Po cangkingnya babe. Dengerin ya. Kalau kita mau salaman, Jangan lupa cuci tangan virus corona jangan diremehkan. karena berbahaya dan mematikan. Di sini musibah, di sana musibah. Memohon ampun kepada Tuhannya. Virus corona sudah mewabah. Tapi harus waspada karena cepat menularnya. Nah, satu pantun lagi nih Abang Po cangkingnya babe. Keluar rumah kudu dikurangin. Apabila kagak ada keperluannya.
Ayo sama-sama biar kita selamatin